Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita mengucap salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita memperbanyak membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Insyaallah kita kelak akan ditolong beliau di yaumil akhir insyaallah. Hari ini pertemuan ke-13. Hari ini adalah dua pertemuan terakhir sebelum menuju ujian akhir semester. Sedikit perjalanannya, dari awal sampai ke mid kita belajar tentang referensi Mendeley pada Microsoft Word. Bahkan ujiannya menguji tentang Mendeley lewat praktik dan rekam di Zoom. Nah, untuk dari tengah sampai ke belakang itu ada dua bahan ujian Anda nanti, yaitu yang pertama Excel, satu lagi adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint materinya masuk hari ini sama besok minggu depan. Jadi masih ada 2 minggu kita untuk membahas tentang PowerPoint. Tapi karena PowerPoint ini sudah lebih familiar di kalian, maka hari ini saya mungkin tidak terlalu banyak kayak menggurui gitu, karena saya yakin dan percaya PowerPoint itu telah diajarkan dari bahkan SMP dan SMA. Anda sudah mulai pernah membuatnya, dan bahkan template-templatenya pun sudah banyak yang bisa kita gunakan, dan di internet juga banyak yang bisa kita ambil. Tapi walaupun demikian, nanti saya juga akan menjelaskan dikit sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dari PowerPoint itu dan tujuannya untuk apa. Dan output dari PowerPoint, kalau kemarin kan output dari Excel, teman-teman sudah mengerjakan tugas dan sudah dilaporkan oleh Hairunisa Ananda. Ya, sudah mengerjakan tugas dan sudah dilaporkan oleh Ica. Bentar ya. Saya akan coba buka tugas tersebut. Saya akan share screen ke Anda yang sudah dilaporkan oleh Ica tersebut, supaya jangan dianggap nanti tugasnya kayaknya nggak dikoreksi Bapak kayaknya. Saya masih buka filenya sebentar. Jadi kalau Excel, luarannya kemarin kan ada rekaman video ya. Ini alhamdulillah sudah ada berapa orang nih? Sudah ada. Wow, luar biasa, alhamdulillah 43 orang. Tinggal ada 2 orang, yaitu M. Lutfi Pareji dan Julia Bilkis Uliana. Silakan Julia Bilkis Uliana, boleh diberikan komentar kenapa belum selesai atau dikonfirmasi. Iya Pak, saya udah konfirmasi ke Ica. Laptop saya tadi malam jatuh rusak. Jadi ini saya mau ngerjain pakai laptop teman. Oke, baik. Kapan bisa segera dikumpulkan? Insya Allah nanti malam Pak saya kirim. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, berarti satu lagi Lutfi Pareji, apakah ada? Saudara ini baru bergabung nampaknya. Saudara M. Lutfi Pareji. Teman-teman ingat ya, tugas dari yang dulu-dulu masih ada yang merasa dirinya belum lengkap, jangan lupa itu dilaporkan. Ya, karena nanti saya akan memasukkan nilainya itu sesuai dengan teman-teman. Nanti saya kasih rekaman saya di kelas sore. Di sana saya detail menjelaskan kayak mana mengolah nilai kalau di sekolah itu ujian nilai rapotnya itu dilihat dari 20% nilai. Saya tunjukkan aja langsung, coba ya. Saya tes. Gimana saya buat kemarin? Mana ya? Bukan ranking kemarin, mana? Ini mungkin ya. Book 1 ini kayaknya. Oke, nah ini kemarin saya pernah jelaskan ke mereka bahwa untuk menemukan nilai dari nilai akhir ini
itu diperoleh dari, kan kalau mohon maaf ya, sedikit aja singkat pada jelas ya, tolong perhatikan sebentar. Jadi kamu di sekolah itu kan misalnya ada 4 kali ujian bulanan ya, misalnya ya. Kemudian kita cari nilai rata-rata. Ini jumlahnya, ini jumlah nilai bulanannya, terus ini nilai rata-rata bulanan. Sebenarnya ini nggak penting sih. Nah, ini bisa kita delete. Nah, misalnya nilai rata-rata ujian bulanan. Nah, sekarang kalau nilai rata-rata ujian bulanan itu berkontribusi 25%. Ini bocoran ujian sebenarnya sih. Sebenarnya saya nggak mau ngasih tahu ini, cuman ya udah terpaksa harus dikasih tahu juga lah. UTS-nya 35%. Jadi nilainya itu berdasarkan nilai bulanannya misalnya rata-ratanya 80. Jadi 25% dari situ lah yang diambil. Terus UTS-nya 35% dari situ yang diambil. Kemudian UAS-nya 40%. Nah, kayak mana cara supaya muncul nilai akhirnya? Kayak mana prosesnya? Ini yang 3 ini yang kita olah. Teman-teman, yang 3 ini yang kita olah agar bisa masuk ke nilai akhir. Misalnya Anda nilai akhir di kelas Anda lah gitu. Nah, rata-ratanya. Gimana caranya? Nanti kita masukkan rumus. 0,25 ya, masukkan rumus 0,25 dikali dengan J9. Di Excel kali itu menggunakan tanda bintang, teman-teman. Ya, menggunakan tanda bintang dikali J9. Kenapa J9? Siapa yang tahu? Karena nilai bulanannya, rata-rata bulanan ya. 0,25 dikali J9 ditambah dengan, kenapa 0,35? Karena 35% itu 0,35. Jadi 0,35 dari K9, ini K9. Satu lagi 0,4. Wajarlah UAS lebih gede ya porsinya ya. Karena dia kan ujian akhir final ya. UTS juga agak lebih gede, bulanannya mungkin 25%. Tapi kalau di jumlah ini teman-teman, ini 100%. 25 tambah 35, 60, 60 tambah 40, 100. Biasanya sekolah-sekolah itu ada yang membuat seperti ini ya. Nah, sehingga diperoleh nilai totalnya teman-teman. Nilai rapotnya untuk mata pelajaran PPKN. Ini kemarin contoh di PPKN, di anak PPKN. Jadi 83 lah nilainya. Jadi kalau misalnya nilai bulanannya 78,75, UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, maka dapatlah nilai di sini. Nah, kayak mana kita dengan cepat menentukan supaya dia itu lulus atau tidak lulus atau remedial? Nah, ini belum saya jelaskan mungkin kemarin. Ada fungsinya, ini saya akan delete dulu ya. Saya hapus dulu. Misalnya ada orang-orang berikutnya lah ya, ada anak-anak berikutnya, Adi, Ida, Adu, Uda, Adida, Udada misalnya. Ada anak-anak murid berikutnya. Sekarang kayak mana kita berikan keterangan dengan cepat, kita bisa langsung mendeteksi nilai ini lulus atau remedial. Kalau kata kuncinya KKM-nya di atas 75 itu lulus, kalau di bawahnya tidak lulus. Ini lulus. Kalau KKM-nya lebih kecil dari 75 ya, lebih kecil dari 75, maaf sebentar, lebih kecil dari 75, dia di sini akan muncul nanti keterangan remedial. Nah, gimana cara membuat ini? Di sini. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan pembelajaran tentang fungsi kemarin, siapa yang menjelaskan tentang fungsi if di kelompoknya? Coba diingat-ingat lagi, siapa yang menjelaskan fungsi if dari formula, yaitu logikal. Siapa yang bahas logikal? Kelompok 2 berarti ya. Ini if. Nah, kita akan menggunakan fungsi if. If ini bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Ya, benar sekali, jika ya. Jika dia cintaimu, gitu kan, ada lagunya. Melebihi cintaku padanya. Oke, nah, ini if. Nah, fungsi if yang dimaksud adalah jika nilai ini kita akan kasih keterangan lebih besar dari 75. Ini kita besarkan dulu ya. Kita klik double. Lebih besar sama dengan 75. Dia lulus. Jika dia lebih kecil dari sini, maka dia remedial. Gimana ini supaya anak-anak murid kalian nanti yang banyak sekali, misalnya kalian sekolahnya di sekolah yang favorit, ada 50 orang. Kan capek lah kita membuat satu-satu. Ini kita tengok dulu. Ini lulus. Ini lulus, walaupun memang bisa sih lulus. Ini 70 remedial. Maksudnya remedial itu perlu lagi ujian atau pembelajaran lagi gitu,
supaya bisa nilainya lebih tinggi lagi nilai rapotnya. Ini lulus, kan capek buat gitu. Walaupun mungkin juga, tapi ya namanya berarti itu belum pernah belajar matematika komputer. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ketik sama dengan, ketik if, kemudian buka kurung, kemudian di sini ada kata-kata logical test. Logical test yang dimaksud adalah yang mana yang mau kamu ambil, sel mana yang mau kamu pakai sebagai acuan, yaitu sel nilai akhir. Berarti sel M9. Sel M9, ya. Kemudian di sini kamu ketik lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan berapa? Supaya lulus 75. Kemudian kamu ikuti bentuknya teman-teman, di situ ada titik koma. Ada titik koma. Kemudian katanya di situ value if true. Value if true apa artinya teman-teman? Bahasa Indonesia ini. Nilainya jika benar, jika memenuhi itu, maka keterangannya adalah lulus. Kemudian ada satu lagi titik koma. Value if false. Berarti kalau enggak lebih besar sama dengan 75, dia remedial. Coba kita tutup kurung, kita enter. Wow, salah. Di mana salahnya? Halo, di mana salahnya, Pak? Di mana salahnya? Di mana salahnya? Tanda kutip. Yes, betul sekali, ada tanda kutip. Ya, betul. Ada tanda kutip. Makasih. Siapa itu yang bilang? Siapa yang menjawab tadi? Siapa? Pipin, Pak. Oke, Pipin Arvina. Cakep, dapat nilai. Karena sudah menjawab, mengingatkan dosen. Bagus. Tanda kutipnya betul. Jadi memang di sini karena value-nya itu sebenarnya bisa sih pakai tanda buka kurung siku. Bapak lupa nih. Ada tanda buka kurung siku di sini sebenarnya. Boleh pakai tanda buka kurung siku. Buka kurung siku itu kan seperti ini ya, teman-teman. Nah, baru ditutup dulu dia. Bisa juga nanti pakai tanda kutip yang dibilang oleh si Pipin tadi. Boleh juga pakai seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini ya fungsinya ya. If, ini coba kita enter, benar nggak nih? Wah, nggak bisa. Wadidaw jiwa. Mantapku jiwa. Minasan konnichiwa. Nggak bisa. Benar sekali Pipin. Tanda petik harus dipakai. Yes. Coba kita enter ya. Tenet. Si Pipin betul. Oke, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kayak mana caranya supaya nilai-nilai yang lain bisa ngikut? Ini tinggal ditarik ya, ke bawah. Yes, right. Selesai. Otomatis muncul kata remedial. Kalau tidak memenuhi, muncul remedial. Kalau memenuhi, muncul lulus. Yang dimaksud memenuhi adalah lebih besar sama dengan 75. Kalau di bawahnya, remedial. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, makasih ya. Bisa. Oke, nah itu adalah terkait dengan tugas yang di Excel ya. Nah, kalau di Excel kita sudah selesai, maka hari ini kita masuk ke PowerPoint. Nah, jadi nanti kurang lebih nanti ujiannya juga kita nanti pakai rekaman kembali ya teman-teman, praktek ya. Mohon maaf ya, kalau masih tetap pakai seperti itu. Jadi nanti mulai tanggal 17, teman-teman nanti minta izin kepada paman, tante, om, atau siapa yang laptopnya lagi dipakai, minta izin agar laptop itu standby. Dan kamu atur strategi lah ya. Tidak perlu ya teman-teman, kamu harus mengancam orang tua mau bunuh diri supaya bisa beli laptop. Please, nggak usah. Kalaupun nanti ujiannya mundur, kamu kumpul, silakan mundur, tapi jangan lama-lama dari waktu yang ditentukan. Intinya itu ya, Pak Supriyadi welcome. Saya lanjut ya ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah kita mau bahas tentang PPT. Nah, langkah pertama teman-teman, silakan Anda klik PPT di pencarian. Silakan Anda klik Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ada blank presentation, ada research, ada welcome dan lain sebagainya. Anda tinggal pilih sesuai dengan gaya Anda gitu ya. Anda suka yang mana gitu ya. Anda merasa mana yang lebih mewakili diri Anda.
Misalnya Anda suka ini, silakan. Anda boleh langsung klik create. Nah, Anda bisa langsung sesuaikan dengan apa keperluan. Nama Anda siapa, materinya apa gitu ya. Biasanya kalau Anda sempro nanti bisa pakai ini. Sempro, misalnya apa latar belakangnya apa, latar belakang pertamanya apa, latar belakang masalah keduanya apa gitu ya. Kemudian latar belakang masalah ketiga apa, keempat apa. Kemudian nanti Anda bisa cerita apa batasan masalah, misalnya kalau seminar proposal ya. Kemudian nanti apa rumusan masalah, apa tujuan penelitian, bisa Anda ceritakan ya. Intinya PPT itu tidak muluk-muluk hanya tulisan ya, ingat ya, dia harus lebih banyak ke media-media bergambar. Jadi nggak boleh hanya tulisan doang. Kalau hanya tulisan doang itu akan sangat apa teman-teman, sangat menjenuhkan ya kepada yang mengikuti perkuliahan ya. Nah jadi teman-teman, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang menghidupkan mikrofon sepertinya. Oke lanjut ya. Oke sudah mati. Nah sekarang gini, bagaimana cara membuat PPT yang menarik? Sebenarnya Pak Supriyadi nggak perlu lagi kasih tahu. Kak beli Telkomsel Kak bagi B2. Oh iya, ya Allah, gara-gara kuliah harus beli Telkomsel 2 GB. Semangat guys. Siapa itu? Anissa ya? Nisa. Anissa Amanda kah? Yang lagi beli Telkomsel 2 GB? Oke, Anissa Amanda dapat nilai tambahan hari ini. Karena menunjukkan jiwa-jiwa yang semangat untuk berkuliah, supaya tidak kehabisan kuota, dia beli tambahan Telkomsel 2 GB. Oke ya. Lebay Pak Supriyadi. Sebenarnya bukan lebay, saya hanya mau menghargai usaha, ya. Ya kalau teman-teman yang berusaha kan harus kita hargai. Oke ya. Nah, jadi apa kata kunci PPT yang baik? Kata kunci PPT yang baik adalah dia tidak satu warna, diupayakan memang berwarna-warni. Tapi mohon maaf ya, kalau saya ngajar di matematika, saya lebih suka warnanya itu putih blank, seperti ini. Blank aja, blank, kosong gini. Saya lebih suka ngajar pakai seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika saya nanti udah share screen begini, saya slideshow udah besar gini, saya nanti akan pakai pointer teman-teman. Saya kan di matematika, saya harus mengajar pakai pen. Nanti saya jelaskan. Jadi teman-teman, kenapa bisa 2x tambah 5 sama dengan 10, nilai dari x-nya itu berapa? Karena saya pakai ini, jadi saya lebih suka menggunakannya pakai blank dokumen, kosong gitu. Jadi tapi juga ada juga di atas-atasnya ada. Cuma memang lebih sederhana, saya suka black and white, hitam putih ya. Tapi kalau Anda jangan contoh saya ya, jangan tiru-tiru saya. Karena saya kebetulan ngajarnya udah mahasiswa. Memang saya harus menjelaskannya, materinya harus sedikit lebih gini ya. Ini harus diberikan inverse-nya ya, inverse-nya minus 5 ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi kiri dan kanan kita lakukan hal yang adil ya, sama-sama dikurang dengan 5. Jadi prosesnya adalah tujuan kenapa dikalikan dengan jumlah dengan inverse menjadi hal ini seperti itu. Nah, oke, bukan itu bahasan saya. Saya next. Saya Enzo ya. Do you want to keep your link in annotation? No, okay. No. Ini close. Don't save. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman. Jadi sekarang apakah kita harus membangun dari awal lagi teman-teman? Template-nya sudah banyak, nggak perlu lagi teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi membangun dari blank dokumen. Misalnya, ini blank dokumen. Kayak mana teman-teman bisa menceritakan proses terjadinya hujan kepada anak SD? Saya tantang teman-teman di kesempatan ini. Bagaimana cara membuat PPT proses terjadinya hujan di PPT? Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Ikuti saya ya, dengan cepat. Walaupun nanti gambar saya berantakan, mohon ikuti. Yang pertama kita membutuhkan gambar laut. Gambar laut akan kita pakai yang mana gambar laut yang mencerminkan? Kita main di set ya. Tapi ini nanti bukan untuk dicontoh, ini hanya untuk mengasah keterampilan. Kita bisa membuat bergerak-gerak PPT-nya jadi interaktif gitu ya. Gambar laut, nggak ada gambar laut. Tapi yang mencerminkan mirip-mirip gambar laut mana ya? Tenet. Oke, ini. Ini, terus ini kita balikkan teman-teman. Udah balik, udah. Udah mirip gambar laut nggak nih? Mirip lah ya, kayak di pantai ya.
Mirip lah, oke. Misalnya, apa yang dicerminkan supaya anak-anak itu mudah menceritakan membuat proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ini kan ada matahari. Setelah matahari terang gitu siang hari, tiba-tiba hujan, ada pelangi nanti gitu. Tapi kita nggak gambar pelangi. Intinya hujan itu lebih condong kita ambil gambarnya terjadi di pantai gitu. Mataharinya menyerap, habis itu naik ke atas, membentuk awan, awannya turun jadi hujan. Seperti itu prosesnya. Kayak mana memudahkan itu ke anak-anak? Dengan cara PPT, dengan cara media. Tapi Pak Supriyadi tidak akan mendalam menjelaskannya di sini. Karena ada mata kuliah itu nanti, namanya mata kuliah media. Kalau rezeki kita ketemu, nanti saya bawakan mata kuliah itu, ICT namanya. Semester lalu saya bawa itu, ICT Media Pembelajaran. Nah, di situ nanti kita banyak nanti main banyak hal deh, kuisis, pokoknya keren-keren. Ya, mudah-mudahan masih ketemu nanti insyaallah. Nah, sekarang kayak mana caranya pakai PPT? Cara pakai PPT udah buat dulu seperti ini. Terus kita butuh apa ya? Butuh awan Pak, awan. Oh, jangan Pak, di pantai itu ada pohon kelapa. Kayaknya kita perlu batu Pak. Oke, kita perlu batu. Kita ambil batu. Kayaknya ini bisa jadi batu ini. Oke, coba kita balik batunya. Bisa nggak di sini? Gini ya. Cecenya gini lah ya kan. Oke, batunya nggak mungkin warnanya sama ya. Kita ganti warnanya ya guys. Warna batunya kita ambil warna apa batu ya? Warna hitam kah? Kayaknya coklat ya. Abu-abu Pak. Abu-abu ya. Oh gini ya. Yaudah abu-abu. Ini lautnya udah sama nggak ya? Udah benar nggak nih warna laut saya ini? Ya, bisa lah ya warna laut seperti ini. Oke lah, bisa lah itu warna laut seperti itu. Terus di sini perlukan apa lagi? Ya, ini namanya kita bermain dengan apa ya? Bermain dengan shapes ya, mendesain ya. Sehingga nanti kita bisa pakai animation. Kita mau pakai pohon kelapa, kita pakai ini aja nih. Gini deh, pohon kelapanya gitu ya. Pohonnya ini biasanya berwarna apa pohonnya? Batangnya. Coklat. Ini ya coklat. Oke, nah. Sekarang kita memerlukan daunnya. Kita perlu daun. Daun warna hijau ya, teman-teman. Kira-kira mana di sini yang bisa kita bikin jadi daun? Jadi di sini terlihat kreativitas kita. Oke nih. Oke, kita buat dulu gini, baru kita putar, baru kita ginikan. Yeay, bisa ya. Ini kita copy, kita geser ke kiri, terus kita putar lagi di teman-teman. Kita putar gini, kita putar ini. Yeay, ini kita buat gini. Udah keren ya. Oke, tinggal kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi satu lagi, kita tarik agak ke atas sedikit gini, yes, cakep, keren Oke, baru ini, keren apanya ya kan? Biasa aja Pak, nggak usah lebay Pak. Oke, sorry. Nah ini dia, misalnya gini kan, udah nampak lah itu ya kayak kelapa. Oh Pak, kelapanya belum, Bapak ini masaknya daun gitu aja sih Pak. Betul lah Pak, kelapa lah Pak. Oke, kelapa bulat-bulat. Oke nih. Satu. Ini kita copy aja ya teman. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Nah gini aja dah. Kelapanya kita ambil yang warna inilah, warna terang lah ya kan, warna kuning lah ya kelapanya kan. Kuning atau ini? Atau hijau kelapanya? Hijau ya? Kelapa itu biasa hijau ya? Oh kuning lah ya, yang sudah masak lah ya, biar beda ya warnanya. Kuning aja Pak. Nanti biar daunnya warna hijau. Oke, mantap jiwa. Minasan konnichiwa. Oke, ini dia. Ya, rapikan gini. Udah. Nah, ini kurang lebih udah oke lah ya, teman-teman ya. Nanti Anda bisa buat lebih keren lagi. Pak, kita butuh awan, Pak. Oke. Apalagi yang kita perlukan? Awan kita perlukan nggak untuk hujan? Perlu ya. Oh, ini ada lambang matahari juga, teman-teman. Ada matahari juga di sini rupanya. Ya nggak capek-capek, ini ada matahari. Di sini kita bikin matahari. Yeay, matahari ada. Ini matahari yang ini ya. Kalau matahari yang sejuk itu matahari department store ya, belanja ya. Ini matahari yang panas ya. Matahari warna apa biasa? Kuning? Merah? Orange, Mbak. Oke, karena Anda perempuan pasti Anda lebih memiliki selera warna yang lebih keren dibanding saya. Yaudah, saya ikut aja ya. Oke, setelah itu kita butuh awan tadi.
Ini habis lah ini. Membuat main-main ini kan. Ini main-main kita ini kan teman-teman. Tapi sambil belajar ya. Ini awan ya. Awan ini warnanya apa ya kira-kira? Putih ya. Kayak putih. Biru. Ini aja lah ya. Kayak gini aja ya. Iya, Pak. Terus awan itu agak di belakang-belakang matahari lah gitu ya. Mataharinya lagi berondok di peraduan. Gitu ya kan. Terus apa lagi? Saya geser sini aja lah. Kasihan mataharinya tertutupi. Nanti nggak jadi belanja nanti. Oke, apa lagi yang terjadi? Oh ya, judulnya. Kita lupa bikin judul, Pak. Bikin judul, Pak. Bikin teks ya. Kita bikin teks dulu. Kita bikin teks box ya. Judulnya apa tadi nih? Proses terjadinya hujan. Oke, udah dibikin teks. Kalau mau dikasih dalamnya boleh, kasih set fill juga boleh ya, supaya berwarna gitu, supaya keren aja sih. Begini kan, Pak. Ini di tengah-tengah lah, Pak. Bikin. Oke, kasih Ctrl E ya. Oke, banyak kali permintaan ya kan. Nah, sekarang Pak, gimana cara proses naiknya apanya? Airnya gitu. Oke, berarti kita memerlukan panah. Kita perlu panah. Mana panah? Ini panah. Kita perlu panahnya naik ke atas gitu ya. Oke, ini dia naik ke atas gitu. Panahnya kok panjang kali di panahku ini. Tantar. Jelek kali. Oke lah, udah itu. Oke ya. Nah, ini misalnya panahnya naik ke atas. Terus panahnya supaya jelas kita kasih warna merah. Kita ingat ya teman-teman, caranya tekan kontrol, tekan klik di panahnya, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, supaya semuanya kita grouping. Klik kanan group. Kenapa di group? Supaya ketika digeser semua bergeser. Jadi nggak satu aja. Oke ya. Ini kita kasih warna. Warna apa ini guys? Warna merah saja supaya nampak. Oke. Nah, sekarang kita pengen prosesnya teman-teman dari sini naik ke atas. Gimana caranya ini supaya naik ke atas? Mari kita pakai animation. Naik ke atas, ngeng, oh, ngeng, oh, ngeng, oh, ngeng. Oke, ini dia kayaknya. Naik ke atas kan? Coba kita tes, ngeng, gitu kan? Nah, kita atur waktunya ya. Dia kan naik ke atas ya. Airnya kan di apa namanya? Diuapkan ya. Apa istilahnya itu? Penguapan ya kan teman-teman? Penguapan ya. Penguapan. Terus nanti ini juga akan turun. Tapi ketika dia naik ke atas, terjadi petir. Petirnya kita kasih apa ya? Coba kita tengok di sini. Ada warna petir apa ya? Oh, ini dia. Wah, coba kita ganti warnanya. Biar petirnya nampak ya. Ini kita kasih warna agak biru sedikit lagi lah ya. Coklat tadi kata kawan-kawan. Nah, misalnya ini kita kasih petirnya dari warna ini. Dar. Udah kayak petir gak? Dar gitu ya. Dar gitu ya. Lucu-lucu nih lah. Nanti kita atur waktunya ya. Kita atur waktunya. Ini naik. Setelah ini naik, berarti ada turun kan teman-teman? Ada turun ya. Kemudian ada turun. Berarti ini kita copy, ini kita balikkan di sini, kita putar balik ke bawah. Oke. Udah bisa nih kan? Turun. Nah, cuma turunnya ini nanti harus turun ke bawah. Kayak mana caranya bikin turun ke bawah? Coba kita tes yang ini. Fly out. Ngeng. Nah, udah bisa ya. Tes ya. Ngeng. Gitu ya. Hujan ya jadinya. Hujan. Jadilah hujan. Oke. Coba ini kita jalankan. Kira-kira udah bisa kayaknya. Kita tinggal mengatakannya aja. Waduh. Ini kok tiba-tiba muncul di situ? Nggak boleh. Malu nanti muridnya kok nampak panahnya pula duluan. Coba kita atur dari sini teman-teman. Dari animation pen ya. Dari sini fungsinya. Nah, pertama. Yang satu ini kita mau atur waktunya dulu teman-teman. Kita atur berapa menit dia naik ke atas. Kita bikin lambat lah, medium ya. Coba kita tes ya. Naiknya pelan-pelan gitu ya. Kemudian bisa diulang-ulang nggak ya? Bisa diulang-ulang nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Oh, coba. Timing. Coba bisa di timing. Bisa di delay nggak? Oh, repeat. Ada repeat 2 kali bisa. Coba. 1, 2. Iya, bisa kan? 2 kali naik deh gini. Diulangi gitu teman-teman. Itu fungsinya. Bisa juga dia
dibikin 3 kali sih, nggak masalah sih. 1, 2, 3 gitu. Nanti kan sambil ngomong kita ya. Jadi anak-anak, proses terjadinya hujan setelah matahari melakukan pemanasan yang luar biasa, terjadilah penguapan kondensasi. Jadi air itu menguap ke atas. Setelah itu terbentuklah awan. Awannya kita atur ya waktunya. Kita atur waktunya, jangan cepat kali ya awannya. Awannya kita atur misalnya 2 detik, kemudian nanti kita ulangi dia 3 kali misalnya gini. Nah ini petirnya, tengok ini petirnya, duar gitu ya. Itu dia petirnya. Kemudian yang ketiga kita minta kemudian nanti di sini ini kalau bisa kita buat setelah previous ya, start on click ya. Ini dulu kan, baru ini kan gitu. Harus nampak nanti proses teman-teman. Naik dulu, baru ini. Itulah kenapa ini ada muncul 1, 2, 3 teman-teman ya. Cek ya. Ini ada kata 1, 2, 3 ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. Nah 3-nya berarti munculnya kita klik lagi timing ya. Kita klik timing. Kita klik di sini 2 second. Kemudian turun ke bawah 3 kali. Oke. Nah inilah dia proses terjadinya hujan. Oke, udah keren ini. Boleh kita uji coba dulu sebelum kita tampilkan ke anak-anak. Nah, ini masih ada kendala teman-teman. Kenapa? Karena ini kok masih muncul. Ini kok masih muncul di awal. Naik. Hujannya naik. Airnya naik. Kemudian terjadi petir. Baru hujannya turun. Nah, kekurangan punya saya ini adalah maunya jangan dulu muncul yang hujan turun itu di slide-nya. Tapi kurang lebih seperti itulah. Ya, nanti ini bisa diatur menggunakan fungsi ini teman-teman, fungsi animation. Animation itu ada 3 ya. Ada entrance, emphasis, exit. Entrance itu maksudnya fungsi masukan. Fungsi masukan, tahu apa fungsi masukan? Fungsi masukan itu munculnya gitu. Ini emphasis fungsi lagi terjadi, misalnya ini. Nah, langsung terlihat, ini membesar gitu ya. Itu fungsinya. Tapi saya tidak usah pakai ini. No. Pulse apa pulse? Pulse ya. Enggak, saya nggak pakai itu. Saya tadi pakai mana tadi? Fly out. Nah, ini turun. Ih, kok cepat kali turunnya? Cepat kali turunnya, guys. Slow lah, Wak, ya kan? Pelan-pelan. Nah, ini lagi kuliah ini, Wak. Nah, ini dia. Oke. Kurang lebih seperti inilah, teman-teman. Kira-kira teman-teman udah terbayang nggak kira-kira PPT itu tujuannya untuk apa? Dipakai. Ada yang bisa hidupin mikrofon? Saya stop share dulu. Terbayang nggak udah? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kayaknya kita harus butuh sesi kedua nih. Setelah ini. Mudah-mudahan 15 menit lagi aja. Penugasan aja. Ini udah mau habis waktunya. Kira-kira apa manfaat PPT ini, teman-teman? Memudahkan untuk menggambarkan suatu peristiwa, Pak. Yes. Dalam menjelaskan. Yes, menggambarkan suatu peristiwa. Lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu. Tapi memang teman-teman, mohon maaf. Kekurangan PPT adalah dia sudah kalah oleh video. Dia kalah oleh video. Kalau ada orang yang membuat video yang prosesnya lebih keren, maka itu kalah PPT kita. Tapi setidak-tidaknya kita udah bisa mendesain. Intinya itu. Ya, dengan ide. Saya rasa itu setelah ini kita langsung gabung kembali ya, teman-teman. Linknya sama ya. Kita masuk 1 kali lagi, habis itu nanti kita selesai. Saya rasa saya hanya penugasan aja langsung. Saya mau nyuruh kalian bikin PPT untuk anak SD. Nanti baru minggu depan kalian merekam sendiri kayak video pembelajaran. Ya. Oke, sampai berpisah. 1 menit lagi habis. Bye-bye. Saya kunci aja lah, saya tutup aja lah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut sesi berikutnya ini. Sesi berikutnya ini adalah saya hanya lebih ke arah penugasan. Tadi saya sudah praktek, cuman saya tidak mau suruh Anda untuk mempraktekkan itu. Tapi kalau kamu pengen menambah ilmu kamu, silakan kamu praktekin itu. Ya, itu salah satu praktek. Nanti kamu bisa tonton ulang. Nanti setelah rekamannya saya upload. Nah, sekarang apa yang ingin Bapak sampaikan ke kalian? Bapak ingin yang pertama. Lagi-lagi
Ica ini yang selalu capek ya. Siapa lah selain Ica? Siapa kira-kira kawan Ica yang bisa bantu Ica ya? Nanti Ica silakan cari aja lah. Tapi kalau memang Ica suka main tunggal ya udah terserah Ica lah. Nah, minta tolong Ica nanti coba dibagi materi SD kelas tinggi. Kelas tinggi itu dari kelas berapa ya? 4, 5, 6 ya? Iya, Pak. Nah, nanti minta tolong Ica atau Prilly, Ica Prilly lah, nanti collab ya, kolaborasi nanti, cari materi SD kelas tinggi, kelas 4 atau kelas 5. Kalau bisa dapat kelas 4, silakan kelas 4. Kemudian nanti tolong buat jumlah materinya sebanyak mahasiswa kita. Misalnya apa aja contohnya materi di kelas 4 itu? Materi tematik. Misalnya ada nggak materi matematika di kelas 4? Halo Bandung. Pak, tapi bahasa Inggris itu lebih banyak materinya Pak. Misalnya kayak lingkungan hidup kayak gitu Pak. Itu bahasa Inggris ya? Ada bahasa Inggris ya SD? Udah ada lagi? Ada bahasa Inggris, ada Pak maksudnya. Lebih membahas tentang kayak lingkungan hidup, terus apa-apa jangan ada di rumah kayak gitu Pak. Oh, itu berarti itu namanya apa? Itu masuk ke tema apa itu? Tema bahasa Indonesia atau apa itu? Iya Pak, tema bahasa Indonesia. Sekarang itu kan mata pelajarannya disebutnya apa ya? Prilly lupa Pak. Iya, benar. Maksud saya begini. Nanti minta tolong saya Ica membagi materinya supaya teman-teman ini nanti membuat PPT-nya. Sekarang kita ambil, mohon izin, apakah ini semua interest dengan matematik? Hobi dengan matematika semua ini? Hobi ya pasti, karena matematika SD masih gampang ya. Oke ya, pasti masih hobi dengan matematika SD. Nah, saya minta nanti Ica bagi nanti materinya, terserah boleh dari kelas 1 sampai kelas 6. Di kelas 1 apa aja materi matematika yang ada. Tapi nanti akan enak kali lah ya yang dapat materi kelas 1 ya. Anak-anak, ini angka berapa? 1, Bu. Nggak ada tantangan. Tapi tantangannya lebih ke arah gimana membelajarkannya. Ingat ya teman-teman, kegiatan kita ini tinggal 2 pertemuan. 2 pertemuan ini mau kita manfaatkan. Hari ini Anda buat PPT. Minggu depan Anda rekam PPT Anda itu sambil Anda mengajar. Jadilah dia menjadi satu media pembelajaran atau video pembelajaran. Karena kita sudah tidak ada lagi pertemuan setelah minggu depan. Jadi mohon maaf ya, kita tinggal itu. Jadi intinya di sini PPT ini kayaknya lebih diarahkan Pak Supriyadi ini kreativitas sendiri lah. Bukan lagi Bapak yang banyak ngasih tahu lagi. Tapi tadi kan udah Bapak contohkan. Salah satu contoh penggunaan PPT bisa menggunakan media bergerak dan interaktif. Dengan cara seperti tadi kan bisa bergerak ke atas, ke bawah. Jadi lebih mudah orang memahami proses terjadinya hujan. Nggak cukup dikata-katakan gitu. Anak-anak, hujan itu terjadi. Ceramah lah kalian misalnya kan. Udah anak-anak jam pelajarannya pun jam pelajaran terakhir atau misalnya mau istirahat, pikirannya ke kantin aja, kantin. Lapar. Kalian cerita pula ceramah, mana lah ngerti dia. Nggak sampai pelajarannya. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memudahkan penyampaian. Jadi nanti minta tolong Ica nanti cari silabusnya. Kemudian nanti mohon ditambahkan keterangan ini materi di kelas berapa. Seperti itu ya. Ica, Prilly, nanti Anda 2 collab ya. Nanti Anda tentukan materinya. Kalau bisa hari ini materinya itu kalau sudah ada ketemu nanti langsung Anda kasih ke saya. Pokoknya yang berkaitan dengan matematik lah, matematika SD lah. Untuk dijelaskan satu pertemuan. Nanti akan kita bagi. Absen 1. Misalnya siapa absen 1? Misalnya Siva Ananda. Misalnya Siva dapat apa? Dapat materi sesuai dengan urutan. Absen 2. Urutannya ini nanti. Saya yang bagi nanti. Nanti Siva langsung membuatkan PPT. Nah, saya mau jelaskan cara membuat PPT-nya. Begini ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah rekaman yang pertama tadi. Ini kita delete aja ya, nggak perlu.
karena nanti ini mau saya upload. Nanti ini adalah ini sesi 1A pagi PBS. Ini yang barusan ya. Nanti ini kita lagi rekaman. Nanti kita akan satu kali lagi nanti. Nah, teman-teman, saya memperkenalkan dua aplikasi. Yang pertama Canva, yang kedua Google Slide Go namanya. Jadi teman-teman, saya tidak mengajarkan Anda untuk membuat dari awal, membuat dari new, dari kosong. Karena ini ibarat bunuh diri. Kenapa saya katakan bunuh diri? Kalau Anda masih menggunakan yang kosong, Anda mengerjakan manual, itu keren sekali, saya acungi jempol. Tapi kalau kita bekerja mau cepat, maka kita harus pakai template. Nah, di sini ada template tadi sudah saya tunjukkan ke kalian. New. Ketika kita new, di sini ada tema. Anda bisa pilih tema apa yang Anda perlukan secara online. Ya, Anda bisa pilih di sini bebas. Ini Anda kalau mau bekerja secara offline. Tahu arti offline? Offline itu berarti nggak perlu terhubung dengan jaringan. Misalnya Anda mau pakai ini, silakan Anda create, langsung Anda buat. Nah, misalnya Anda lebih suka pakai ini. Apa yang mau Anda ceritakan di sini? Misalnya Anda mau bikin peta konsep gitu. Misalnya ya. Silakan pakai ini, boleh. Tapi saya menyarankan pakai ini. Nanti Anda masuk ke Google. Ya. Di Google Anda ketik di situ nanti Slides Go. Setelah Anda ketik Slides Go, Anda masuk ke slidesgo.com. Ini adalah cara paling cepat membuat PPT 10 menit selesai. Setelah Anda masuk Slides Go, jangan lupa Anda login dulu. Ya. Saya akan coba logout. Ya, saya akan coba logout. Nanti Anda akan seperti ini tampilan tempat Anda nanti. Ada kata login. Anda login pakai Gmail Anda saja. Nah, ini saya sudah punya akun, maka saya tinggal langsung masuk. Oke, nah saya sudah bergabung. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada Anda lebih suka warna-warna apa yang mencerminkan diri Anda untuk PPT Anda. Anda bisa pilih. Sudah disediakan semua teman-teman, keren. Gayanya Anda mau aesthetic, anime, cartoon, kreatif, cute. Anda kan cute kan? Nah, tapi laki-laki jangan pakai cute ya. Dilarang. Ada yang dark, ada yang elegan, ada funny, minimalis. Ada gaya-gayanya sih. Anda tinggal klik aja nanti. Terus ada yang popular, ada education, business, marketing, medical, multipurpose, and infographic. Nah, teman-teman, karena kita bergerak di bidang pendidikan, kita pilih education. Setelah klik education, di sini banyak sekali muncul ada thesis defense, lesson, workshop, social study, school. Anda bebas, Anda nanti bisa kulik-kulik lah. Anda nanti buka-buka sendiri-sendiri. Tapi di sini teman-teman, ada fungsi yang lebih keren, yaitu filter by. Kita disediakan filter. Filter ini artinya apa? Kita bisa cari sesuai dengan tingkatan. Kita misalnya mau ngajar ke elementary school. Klik aja elementary. Elementary school ada 138 slide yang bisa kita pakai. Ini kita klik dulu sekali. Setelah kita klik di elementary, langsung muncul nanti kayak gini teman-teman. Terus kita bisa pilih mau kita pakai di pelajaran apa, matematika misalnya. Ini matematika. Klik math. Kemudian lisensinya teman-teman, karena kita ini tidak punya duit, maka kita pakai yang free. Ya, jangan pakai yang premium. Premium berbayar. Kita pakai yang free. Kemudian kita cek ada berapa ya PPT yang bisa kita pakai. Nah, ini dia teman-teman. Ada 1, 2, 3, ini keren-keren ya. Nah, teman-teman terus diapakan ini? Ini Anda download. Langsung Anda download. Nah, Anda download. Kemudian Anda ketika download muncul seperti ini. Anda klik PowerPoint. Nanti dia akan mendownload, muncul di sebelah kiri sini. Kiri bawah ya. Tunggu dulu sementara waktu. Nanti dia setelah ke-download masih proses. Kalau sudah ke-download nanti Anda baru jalankan. Nah, saran saya ketika menjalankan Google Slide, jangan buka aplikasi-aplikasi lain. Supaya tidak nge-lag. Ya. Tahu nge-lag teman-teman? Itulah kekurangan PPT. PPT ini kekurangannya kalau dibuka misalnya gini, saya udah buka berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang bikin nge-lag.
komputer. Ini saya close dulu ya. Ini don't save. Ini saya close juga ini. Ini saya close. Ini nggak usah karena ini tadi yang saya jelaskan ke kalian, saya close aja ya, saya save dulu ya. Saya save dulu di desktop. Terus UMSU ya, UMSU. Bentar ya, saya save dulu ya. UMSU. Kemudian SS kuliah. Ini baru ganjil 2022. Saya buat di sini presentasi di kelas 1 apa ini. Udah bisa save. Udah ke save, ini saya close saja. Nah, sekarang kita mau buka ini teman-teman. Setelah Anda sudah siap mendownload, Anda open. Ini Anda open. Nanti langsung kebuka. Kita sudah disediakan template-nya. Kita sudah disediakan bentuk-bentuknya. Kita tinggal ngisi aja. Jadi kita tinggal berkreasi aja. Jadi kita nggak perlu capek lagi. Nah, inilah kekurangan dari PPT. PPT ini kalau udah besar filenya agak sedikit berat kalau dijalankan. Maka teman-teman nanti pelan-pelan. Kira-kira teman-teman ini keren nggak ini sebagai PPT? Tampilannya ini coba Anda lihat. Keren kan? Keren, Pak. Keren banget ya. Keren. Nanti Anda tinggal nanti ganti di sini. Misalnya materi di SD itu apa aja? Pecahan misalnya. Nah, misalnya materi pecahan. Misal ini saya contohkan langsung ya teman-teman, langsung diedit di sini ya. Misalnya nama gurunya Prilia misalnya, Komala Putri misalnya ya. Contoh nanti kamu ngerjain PPT kamu teman-teman lengkap ya, judulnya lengkap. Langsung saya praktekin aja lah ya untuk tugas ya. Untuk tugas supaya kebayang ya. Saya nggak usah praktekin untuk bikin apa. Nanti kamu bikin, terus jangan lupa nama kamu enter ke bawah, kamu prodi kelas apa? Prodi PGSD kelas 1 apa lagi gitu ya. Misalnya Pak Supriyadi kalau ininya kayak gini, kayak mana cara merapikannya Pak? Ini ditarik ke bawah ya teman-teman, ditarik ke bawah, terus ini dibesarin. Nah ini gini supaya nyesuaiin dia. Terus Pak ini kayaknya nama saya kurang bersinar Pak. Saya pengen kan nama saya bersinar seperti saya gitu. Seperti lagu-lagu itu Pak, Sunlight, Mama Lemon. Misalnya. Nih, warna hitam. Boleh diginikan, boleh. Ya tinggal berkreasi aja ya. Kalau misalnya hanya hurufnya aja Pak, kalau hanya hurufnya aja yang diwarnai, dari sini ya, ini pilih warna hitam. Oke, udah warna hitam ya, udah lebih jelas lah. Terus ini terserah. Oke, nah jangan lupa nanti logo UMSU ditempel di sini ya. Cara menempelkannya gampang ya teman. Buka aja ini, buka ini. Di mana letak logo-logo kamu simpan? Jangan lupa dimasukkan kemari, Ctrl C. Dibuka ya PPT-nya di mana dari ini, Ctrl V. Ini kalau bisa kamu sudah dalam bentuk PNG ya. Teman-teman sudah tahu kan cara membuat jadi PNG kan? Kalau kamu punya gambar misalnya, kamu download, terus dia belum PNG, kamu pakai remove BG. Ini apanya? Nah, ini aplikasinya removebg.com. Nanti kamu bisa menghilangkan backgroundnya, sehingga nanti dia jadi, misalnya kamu punya foto gitu kan, kamu pengen ngambil mukamu aja gitu, kamu bisa pakai ini. Nanti tinggal upload aja. Oke ya, saya nggak bahas ini. Nanti ini kita lanjut bahas nanti di materi-materi atau tutorial berikutnya. Oke, sebentar ini nah. Misalnya ini UMSU akreditasi A, terus ada unggul cerdasnya. Ini unggul cerdasnya juga dikecilin aja. Bentar. Ini dikecilin, ditarik ke atas. Jangan lupa unggul cerdasnya dulu di pojok kiri sini, baru ini kecilin juga ya, ini ya. Nah, di sini baru satu lagi misalnya logo kampus Merdeka ya, logo kampus Merdeka yang mana ya, kampus Merdeka ini ya, mana ya, kampus Merdeka ya ini. Tapi ini kayaknya belum, backgroundnya belum ini ya, belum kehapus. Copy ya, copy, kita masukkan ke Ctrl-V. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman, ini tulisan kampusnya ini kan masih ada putih di belakang kan. Nah gimana cara menghilangkannya? Coba kita hilangkan. Kita hilangkan dia supaya nggak muncul lagi itu. Kita upload image, kita cari di mana tadi file itu,
logo Kampus Merdekanya tadi mana? Kampus Merdeka ini ya. Kita open. Tunggu prosesnya. Nah, ini nanti langsung otomatis sudah hilang. Ini tinggal kita download. Setelah kita download, kita buka. Langsung kita buka aja, baru kita copy. Coba kita cek bedanya ya. Ada nggak perbedaan? Kita copy. Teman-teman, alhamdulillah sudah hilang background. Nah, terlihat ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Masih ada orang? Terlihat kan? Terlihat. Ya. Ya, saya takut tinggal saya sendiri. Saya takut, soalnya sekarang kan lagi musim pilih makmum ya, makmum 2. Oke, ini dia. Oke, nah, udah keren gini, udah selesai. Ini misalnya di kelas berapa? Misalnya kamu mengajar di kelas 4 SD, udah. Materimu nanti di kelas 4 SD, buat di sini 4 SD. Udah. Atau grade 4 juga boleh berbahasa Inggris. Habis itu jangan lupa slide kedua teman-teman. Tolong nanti diceritakan nanti di sini kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya apa ya? Standar kompetensinya maksudnya. Slide ketiga nanti cerita tentang table of content. Apa aja yang mau kamu pelajari hari ini bersama anak-anak. Oke. Slide kelima nanti baru kamu ceritakan juga apa namanya? Setelah ini kamu tambahkan satu duplikat slide. Nanti kamu buat di situ tujuan pembelajarannya ngapain. Kalian belajar ngapain? Harus jelas lah, ya kan? Harus disampaikan. Anak-anak hari ini setelah belajar ini kalian ingin ibu kasih nanti soal tentang pecahan. Nah gitu kan. Jadi tujuannya nanti kalian udah ngerti pecahan, penjumlahan, sama pengurangan. Itu aja materi kita hari ini anak-anak. Nah, kalau bisa sebelum table of content, saya lupa tadi mengasih tahu, sebelum table of content, sebaiknya dibuat di situ soal pemantik. Misalnya kamu kasih gambar pizza gitu di sini. Kamu kasih gambar pizza. Coba kamu lihat ini pizzanya. Dipotong-potong gitu pizzanya. Nah, saya ambil satu pizza. Saya makan berapa ya gitu. Kayak soal pengantar dulu gitu. Supaya mereka tuh nyambung gitu. Jangan langsung, anak-anak hari ini kita belajar pecahan. Lihat ke depan. Matamu. Tengok ke layar. Kejam kali. Adalah ngomong-ngomongnya dikit. Adalah bercandanya. Jangan tegang gitu loh. Kalau bisa jangan kayak guru awak dulu ya kan. Awak udah belajar dari guru awak dulu, udah gitu awak pun masuk guru gitu juga lagi. Jangan. Harus menyayangi mengayomi. Habis itu dibuatlah teman-teman seperti itu. Jangan lupa ya. Pecahan, kompetensi, tujuan, baru di sini kasih pemantik ya. Materi pemantik. Pemantik atau pengantar. Pengantar apakah gambar apa gitu segala macam. Kemudian teman-teman masuklah mulai di sini. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang ini. Ceritakanlah, mulailah kamu menjelaskan. Nah, misalnya di pemantik ini kalau bisa ada pertanyaan di sini. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Boleh. Siapa yang tahu apa pengertian pecahan? Boleh. Ya gitu ya. Seperti itu. Nah, habis itu baru, betul sekali. Ecek-eceknya ada muridnya ya kan. Putri betul. Nah, misalnya Prilly ngajar. Putri jadi muridnya. Yes, betul Putri. Pecahan itu adalah segala sesuatu yang bisa dipecahkan. Ya, hargai aja nggak apa-apa walaupun salah gitu, tetap hargai. Nah begitu dia. Nah habis itu barulah, iya benar. Makasih ya Putri. Misalnya, Ica coba Ica apa misalnya. Ica menjawab. Pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki ini Pak, ada di atasnya, ada di bawahnya Pak, ada perpernya gitu Pak. Nah, kan dia belum sempurna. Arahkanlah nanti. Bener. Yes. Jadi walaupun semester 1 Pak Supriyadi udah ngajak kalian ini jadi guru gitu ya. Supaya kalian tuh nggak salah arah. Soalnya layangan putus lagi main ini sekarang. Supaya kalian nggak kayak gitu. Ya. Supaya kalian tuh kuliahnya nggak kayak layangan putus. Maksudnya tengah jalan putus gitu ya. Dari semester 1 udah harus tahu ya. Kalian ini masuk PGSD mau jadi guru SD. Bukan mau jadi model. Ingat ya. Bukan mau jadi artis. Catat itu. Tapi kalau kamu bisa bikin konten YouTube, kamu bisa jadi artis. Oke, nah berikutnya apa? Barulah ceritalah pembelajaran. Silakanlah nanti kamu isi ini teman-teman. Pasti kalau menarik-narik gini, anak-anak pasti suka ini nengok gambar-gambar.
Ih, keren kali, ada ini gitu kan. Tapi memang sebisa-bisanya bilang sama anak-anak, mohon ke ibu jangan nanti jadi lebih banyak nengok ini daripada dengerin ibu. Sampaikan. Kadang anak-anak itu, wih panahnya itu keren kali, kayak panah broken heart, nah gitu. Nah gitu-gitu, jangan. Oke ya, nanti silakan gunakan ini semua. Jangan lupa di slide terakhir nanti kasih soal. Ya, kasih soal di slide-nya. Setelah udah jelaskan materi, kasih soal. Udah, setelah kamu kasih soal, kemudian kamu kasih juga jawaban dari soal itu. Supaya langsung bisa kamu tunjukkan ke anak-anak. Iya, anak-anak inilah dia jawaban. Nah, gitu ya, misalnya gitu. Oke, setelah itu nanti baru ditutup dengan salam. Dengan kata-kata motivasi di akhir ya, teman-teman. Nanti paling akhir nanti bisa ditutup dengan kata-kata motivasi. Nanti kamu bisa gunakan icon-icon ini ya, teman-teman. Kamu bisa pakai ini. Yang di belakang ini untuk kamu misalnya mau pakai ini, mau dibesarin bisa sih. Ini bisa digedein gitu. Nah, bisa gambar-gambarnya gitu ya. Kamu bisa pakai. Nanti kalau perlu ini saya kirim juga ini ke grup, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa download sih. Download aja lah ya. Dari itu. Kamu bisa pakai ini gambar-gambar ini untuk mencerminkan lah ini kamu. Jangan lupa sebelum kata terima kasih, buat kata-kata penyemangat kepada anak-anak supaya kita selalu menanamkan karakter. Misalnya apa? Pekerjaan sederhana dikerjakan hari ini. Apa kira-kira artinya ini? Siapa yang tahu artinya ini? Jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Intinya itu ya. Jadi kawan-kawan kita yang 2 orang lagi ya terpaksa nilainya hanya 80 paling maksimal. Tapi yang sudah pertama ngumpul walaupun kurang sempurna tapi bisa aja kasih nilai 95, 90 ya. Intinya itu. Jadi kasih kata-kata motivasi. Tidak harus ini ya. Silakan gunakan kata-kata motivasi masing-masing. Habis itu selesai ditutup dah. Itulah PPT Anda. Saya ulangi sekali lagi. Di atas ada keterangan nama mata pelajaran, kamu ngajar di kelas berapa, materinya apa. Terus ada kompetensi dasar. Apa aja kompetensi dasar? Kemudian apa tujuan pembelajaran? Kayak indikatornya gitu. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang ini. Kalau bisa indikatornya itu nanti dikaitkan juga dengan dengan kehidupan. Tujuan pembelajaran itu bisa kita pakai untuk apa dalam kehidupan supaya mereka itu nggak sepele bahwa matematika itu kayak nggak ada manfaat gitu. Banyak orang bilang matematika nggak ada manfaat dalam kehidupan. Salah besar ya, salah besar. Kamu nggak bisa tambah-tambah kurang-kurang kalau nggak belajar matematika ya. Oke. Kemudian kamu kasih materi pengantar. Di sini nanti kamu bisa pakai gambar ya teman-teman, gambar-gambar ya. Kira-kira apa yang terpikir olehmu? Bisa bikin gambar-gambar orang lagi pikir gini gitu ya. Boleh gitu, terserah. Barulah kamu cerita. Nah, hari ini pelajaran kita sesuai dengan gambar yang sudah dijelaskan tadi lah ini. Jelaskan ke bawah, baru kasih soal, di soal baru jawaban, setelah jawaban baru kata-kata motivasi, baru selesai. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Biar saya tutup, Anda bisa langsung kerja. Tapi saya sudah kasih tahu contohnya. Pak Supriyadi, apakah itu satu-satunya Pak yang bisa dipakai? Ada lagi yang lain Pak yang bisa dipakai? Ada, yaitu namanya Canva. Bisa pakai Canva, tapi kekurangannya Canva itu dia tidak bisa disimpan dalam bentuk PPT. Nanti dia bisa disimpan dalam bentuk PDF. Di sini PDF, lihat ini. Download, muncul nanti PDF. Dia nggak ada di sini PPT, tengok ini. PNG, JPG, PDF, MP4, GIF. Nggak ada PPT di sini. Jadi lebih bagus saran saya pakai ini. Banyak ahli-ahli, expert yang menyarankan pakai slide semua. Ya, silakan cari nanti gaya sendiri, gaya kamu bebas. Ambil satu dari sini, baru kamu modifikasi. Ya, bebas mau pakai online notebook ini, gayanya mau misalnya
Kamu bisa langsung lihat loh perubahan warnanya dengan cara klik sekali aja langsung berubah loh warnanya di situ. Tunggu aja beberapa saat, biasanya berubah. Ini langsung berubah merah, keren ya. Ini langsung berubah warna hijau, gitu ya. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya apa yang mau dikerjakan. Selamat berkreasi ya. Iya, Pak. Oke ya, tinggal nanti Anda cari gambar-gambar, tempel gitu. Pokoknya di sini Pak Supriyadi sebenarnya ngajak kalian tuh kayak bermain sih. Cuman dengan cara ide-ide kamu tuh nanti terlihat. Siapa yang hanya sekedar selesai, siapa yang benar-benar tulus ikhlas ngerjain. Kelihatan kok itu pekerjaannya. Nanti banyak menarik hal-hal yang exciting lah, membuat kita tuh kagum, berdecak kagum gitu. Itu yang kita cari ya. Oke teman-teman, makasih banyak untuk hari ini. Mohon izin saya perkuliahan kita hari ini kita sudahi dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan selamat bekerja. Berarti nanti kita tunggu orang Ica dan Prilly untuk membuat itunya dulu ya. Ica Prilly buat kumpulan materinya sesuai banyak mahasiswa. Kalau bisa berurut ya Ica, dari anak kelas 2 gitu sampai kelas 6. Ambil aja materinya. Kasih keterangan kelas 2, kelas berapa gitu. Habis itu nanti teman-teman nanti akan saya bagi. Silakan ini ngerjain ini ngerjain ini ngerjain ini. Habis nanti teman-teman kerja PPT-nya, gunakan yang tadi, simpan PPT tersebut. Nanti minggu depan lapor ke saya. Atau kalau perlu nanti saya minta tolong satu orang untuk ngumpulin PPT-nya. Ya, supaya merasa ada tanggung jawab. Karena terkadang kalau nggak dikumpulin kayaknya nggak dikumpul itu gitu. Jangan merasa gitu teman-teman. Nanti bisa kita minta tolong nanti Pipin Arvina nanti kayaknya bisa ngumpulin. Karena tadi dia hari ini kreatif, dia bisa ngejawab tadi tanda petik katanya. Oh Ica, ya silakan Ica. Ada yang mau ditanya? Jadi bertanya Pak. Jangan. Ini Pak tugasnya di record atau buat gitu aja Pak? Buat gitu aja dulu. Setelah sudah siap, kamu nanti teman-teman kirim ke Vivin ya. Setelah sudah siap dikerjakan, kirim ke Vivin. Nanti Vivin rapiin ya Pin. Buat di situ nanti nomornya, nama filenya nanti ya Pin. 1 garis bawah namanya. Misalnya 1 garis bawah Vivin, baru garis bawah NPM. Ya, nomor 2 garis bawah Kesuma Dwi Tantri, garis bawah NPM-nya. Rapiin ya setelah mereka kirim. Dah, habis itu kamu nanti WinRAR. Di WinRAR baru kasih kirim ke grup. Nanti saya download, saya cek, saya nilai. Baru minggu depannya ngapain? Minggu depannya lah baru Anda jadi guru. Merekam sendiri kayak membuat video pembelajaran dari PPT yang kamu buat itu. Ngerti? Terbayang? Ngerti, Pak. Nah, jadi nanti hasilnya jadi ada satu video. Nah, nanti misalnya Putri Wulandari cerita nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ini. Tapi Ibu Putri nanti udah mulai ngabsen dulu lah. Sudah hadir semua? Hadir ya? Oke, baik. Oke, kita jangan lupa berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Gitu. Itu boleh lah dimulai dulu langsung. Baik, hari ini kita mulai ya. Ibu share screen ya. Langsung lah share screen. Ibu mau mengajar tentang materi pecahan. Nah, kalaupun bisa teman-teman kalau merasa tertarik mau ngasih langsung materi pemantik di awal boleh. Coba teman-teman lihat ini gambar. Kira-kira apa yang terpikir oleh kalian? Nah, boleh itu dulu boleh. Kasih gambar pizza dulu boleh. Supaya langsung seru gitu. Pizza Bu! Enak Bu! Bandarin lah Bu! Gitu kan. Anak-anak kan nanti beda-beda kan coba. Ya benar, nanti Bu bandarin ya kalau Ibu udah ada uang. Nah, jauh lagi PC kan. Nah benar, ini pizza. Nah hari ini Ibu akan mengajarkan ini. Barulah cerita. Kompetensi dasarnya ini. Inilah tujuannya. Anak-anak, Ibu ingin nanti setelah belajar ini kamu paham. Ikuti ya. Oke, baru mulailah. Nah, apa itu pecahan? Ayo. Tahu nggak apa pecahan? Pecahan itu ini ya. Kita jelaskan. Kayak ngajar lah gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau saya mencangkok kalian terlalu cepat ya. Sebenarnya ini materinya harus nanti di micro teaching. Tapi Pak Supri udah bukan maksa sih. PPTE Mendeley-nya semester 7. Excel-nya proposal. Udah jadi guru ya kan. PPT-nya udah jadi guru juga tuh.
Ya nggak apa-apa lah, insya Allah habis ini Anda udah bisa berkreasi. Intinya itu ya guys, saya rasa itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini semua bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, kerjakan dengan baik, jangan merasa terbebani. Nah, ada lagi pertanyaan selain Ica? Jadi Ada Pak. oh ya, silakan Ki. Pak maaf ya sebelumnya off cam. Itu Pak PPT-nya itu tidak harus banyak kan Pak? Tidak harus banyak, betul. Yang penting tercapai tujuan pembelajarannya. Misalnya Baiklah Pak. kamu misalnya mau menjelaskan apa? Misalnya penjumlahan bilangan puluhan dengan puluhan. Kayak mana caranya? Atau perkalian misalnya. Atau skala, tentang skala gitu kan? Skala, jarak peta gitu kan? Apalagi banyak lah tentang persegi panjang, persegi, yang gitu-gitu, bujur sangkar, ya kan? Jajar genjang, silakan nanti tergantung Ica dan Prilly lah yang menentukan materi Anda. Jadi masa depan Anda ditentukan oleh Ica dan Prilly. Untuk tugas ini ya, nggak apa-apa ya. Nanti kamu juga bisa kasih masukan kalau sudah Prilly sama Ica kasih, kamu nanti boleh kasih masukan kok di grup ya, di grup kita diskusikan. Oke Ki, jelas Ki? Oke Pak, sudah jelas. Oke, makasih Ki. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Oke ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada lagi, kita foto lah dulu ya, biar kita bisa sedikit ambil dokumentasi. Mohon izin hidup kamera, saya hitung 3. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, 1 ya. Ini halaman 1. Sebentar, saya buka halaman 2 dulu. Bentar ya, ini lagi jalan WA. Kok nggak jalan? Halo Bandung. Bentar. Oke, sini aja. Halaman 2 sekarang. Halaman 2. Oke, 1, 2, 3. Halaman 2. Oke. Ada yang pejam mata. Ulangi halaman 2. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Anda narsis, Anda keren-keren semuanya. Anda adalah guru-guru sekolah dasar milenial masa depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Makasih untuk hari ini. Saya tutup perkuliahan kita dengan lafaz hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kasiran Bapak. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Kasih Kasih Pak. Pak.